Halo, selamat datang di Ruang Rasa. Ruang di mana setiap cerita didengarkan dan setiap rasa berharga. Untuk teman rasa yang ingin membagikan ceritanya, dapat kirim email ke ruangrasasmi@gmail.com. Hari ini kita akan bicara tentang merawat luka. Dulu aku suka sekali main kejar-kejaran. Aku selalu main setiap jam istirahat atau kapanpun ada teman. Kejar-kejaran itu seru, memacu adrenalin dan bisa dimainkan beramai-ramai. Karena hobi ini juga, aku jadi sering punya luka karena jatuh. Lukanya kadang kecil, tapi gak jarang juga lukanya besar dan harus ditutup dengan perban. Pada saat itulah biasanya aku paling benci setiap kali harus mandi. Kenapa? Karena saat kena air, lukanya jadi perih dan menyengat. Selain itu, proses buka tutup perban sebelum dan sesudah mandi adalah proses yang sangat menyakitkan untukku. Saat kena air, rasanya akan perih sekali. Sementara saat perban dipasang ulang dan harus diberi antiseptik, rasanya menyengat dan gak nyaman. Makanya pernah ada satu waktu di mana aku gak mau membuka perbanku. Kalau perbannya gak dibuka, gak akan sakit terkena air dan gak perlu repot pakai antiseptik lagi, pikirku. Setiap mandi aku menghindari bagian itu. Walaupun pada akhirnya tetap basah juga, tapi kuabaikan saja. Yang penting rasanya gak sakit. Hingga sampai satu waktu, luka yang biasanya sudah sembuh gak kunjung sembuh dan kering. Aku panik. Luka yang ditutup di dalam perban akhirnya bonyok. Gak sampai bernanah, tapi kondisinya lembab dan gak kunjung kering seperti biasanya. Aku dimarahi habis-habisan waktu itu. Setelahnya aku dipaksa membuka dan mengganti perban. Awalnya rasanya gak nyaman. Tapi karena aku takut infeksi, akhirnya aku biasakan untuk mengganti perban. Syukurlah, berangsur-angsur lukanya kering dan sembuh. Dari situ aku belajar bahwa kalau aku jatuh dan lukanya gak baik kalau hanya ditutup saja. Luka harus dibuka, dibersihkan secara berkala, dan dirawat dengan baik. Gak cuman mencegah infeksi, luka yang dirawat dengan baik membuat proses penyembuhannya jadi lebih cepat. Saat aku dewasa dan sudah jarang terluka, kupikir pengalaman ini gak akan berguna lagi. Tapi ternyata aku salah. Aku baru sadar kalau merawat luka fisik dan luka hati kurang lebih sama. Aku masih sama dalam menghadapi luka. Masih suka menyimpan luka hatiku dalam-dalam karena rasanya gak nyaman kalau ditunjukkan. Selain itu, kalau dibuka semua orang bisa tahu dan aku malu. Aku cenderung gak mau cerita dan memilih mengubur perasaan dan kecewaku. Akibatnya sama seperti luka fisik, luka hatiku pun lama sembuh. Hingga sampai satu titik di mana bekas luka dan sakitnya ada, tapi aku lupa karena apa. Seolah memang bekas luka yang sakit itu selalu ada di sana, tanpa alasan. Membuka luka hati gak semudah membuka perban luka saat aku kecil. Prosesnya jauh lebih gak enak, lebih gak nyaman. Kadang di pertengahan rasanya ingin mundur. Rasanya lebih baik ditutup saja.
Sakit gak apa-apa, asalkan gak harus dihadapi sekarang. Padahal sekarang atau nanti sakitnya tetap harus dihadapi kan? Tahu gak apa proses yang paling sulit menurutku? Menerima kerusakan akibat luka yang ada dan mengikhlaskan apa yang sebenarnya belum siap untuk diikhlaskan. Menerima dan mengikhlaskan. Dua hal yang selalu dianjurkan namun sulit untuk dilakukan. Dua hal yang membuatku kerap kali mengurungkan niat untuk merawat lukaku. Lebih baik disimpan dan dipendam dalam-dalam. Lebih simpel dan gak repot. Padahal saat luka berhasil dibuka dan dirawat dengan baik, proses sembuhnya akan lebih cepat. Lukanya akan lebih cepat kering. Walaupun ada luka yang harus kita terima, ada banyak hal gak enak yang harus kita ikhlaskan. Gak apa-apa. Karena merawat luka bukan tentang jadi baik untuk orang lain. Merawat luka adalah tentang bagaimana kamu menerima dan mengikhlaskan hal gak enak untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanmu. Prosesnya gak lepas dari rasa sakit. Gak selalu enak, tapi harus tetap dihadapi. Karena untuk sembuh, merawat luka itu perlu.